meninggikan Tuhan. Mengingat Tuhan ada dalam hidup kami, mengingat Tuhan menyertai kami, mengingat Tuhan selalu bersama dengan kami. Biarlah ingatan tentang Engkau, ingatan akan Tuhan menjadi motivasi, memberikan kami kekuatan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Mengingat akan Tuhan membuat kami semakin berbenar, membawa kami mendapat kekuatan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kebenaran-Mu membawa kami merdeka. Kebenaran-Mu menyingkapkan bahwa hidup kami adalah hidup yang luar biasa dalam Tuhan. Terima kasih rencana malam hari ini kami diberkati, kami siap untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam. Shalom. Shalom. Oke, di situ jam berapa? 9:30 ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau sedikit mengingatkan kita akan apa yang menjadi komitmen kita. Kita beribadah hari ini tujuannya bukan ngisi-ngisi waktu malam minggu seperti biasa orang malam minggu, ayo gunakan waktu kumpul-kumpul bareng, bukan seperti itu. Tetapi waktu yang kita gunakan pada malam minggu itu kebaktian bersekutu bersama dalam komunitas orang muda. Setuju? Atau tidak setuju? Malam minggu dosa komunitas orang muda, mungkin acara yang lain saja, dosa hadir. Nah, saya yakin kalau ada malam minggu meluangkan waktu berkumpul bersama, berarti sudah setuju ada komunitas pemuda untuk beribadah. Benar? Atau salah? Tidak ada diam, tapi benar atau salah itu yang menjadi pertanyaannya. Benar atau salah atau diam? Nah, kalau diam berarti pilihannya diam. Tapi saya cuma kasih pertanyaan hanya dua pilihannya, benar atau salah. Nah, jangan ditambah-tambahin, lebih daripada itu dari si jahat itu. Kata firman Tuhan. Nah, kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama, bagian A-nya saja, bagian sampai koma. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai tanda koma pertama. Pengkhotbah 12 sudah ketemu? Sudah ketemu? Yang ada Alkitabnya dibuka. Ada yang bawa Alkitab? Tidak ada. Oke, kalau ada bawa Alkitab dibuka. Ada yang punya handphone, ada Alkitabnya di dalam? Ada yang tidak bawa apa-apa? Ada Alkitabnya? Nah? Ada Alkitabnya? Di rumah ada Alkitab? Nah, sekali lagi dibawa lah ya, supaya kebiasaan kita bersekutu bersama itu ada kebenaran firman Tuhan yang kita ingat. Padahal kitabnya bisa dicoret-coret. Jangan menulis buku sekolah saja berani coret-coret. Dibilang jangan dicoret-coret. Alkitab jangan dicoret. Tangan kudusnya. Tentu dia masuk. Kita dicoret-coret itu bukan coret anak kecil, coret semua enggak. Tapi coret kita ada tanda ini kalimat-kalimat atau kata-kata yang menjadi perhatian ya, silakan. Bagus. Nah, kalau handphonenya tidak bisa dicoret-coret, bisa dikasih itu ada Alkitab. Handphonenya mungkin ada aplikasinya apa di situ? Aplikasi apa? Alkitab warna hijau, biru. Oke, yang biru mungkin dikasih warna begini. Setelah begininya, oke, supaya dikasih tanda-tanda. Ya mungkin kalau dicoret-coret nggak bisa, tapi dikasih warnai, jadi bisa melekat dia. Nah, oke, sama-sama kita baca Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai tanda koma pertama. 2, 3 ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sekali lagi 2, 3 ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sampai koma pertama. Lihat aba-abanya. Ya, kajian kebiasaan. Nanti kebiasaan begini lampu merah pun ditabrak. Tadi supirnya siapa? Lampu merah tabrak enggak? Lewatin aja. Yang naik kereta gimana? Siapa supirnya tadi? Iya, siapa supirnya? Sipanes? Ya. Lampu merah gimana? Dihajar aja atau ditunggu? Hati-hati, kuning. Oh, berarti kencang ya. Itu loh penyakit Indonesia.
Kalau lampu kuning artinya bentar bilang hati-hati. Habis itu artinya injak gue sikut-kutnya. Yang naik kereta gimana? Lampu merahnya artinya stop atau maju? Hah? Ya, yang naik kereta sama kayak tadi. Gimana? Berhenti. Nah, itu contoh biasa saja, ya. Contoh dasarnya. Tadi kita baca sampai tanda koma pertama, dilanjutkan juga. Nah, itu cuma hal kecil, tapi kita latih diri. Namanya melatih diri. Kalimatnya pesan di sini, ingatlah akan penciptamu. Siapa penciptamu? Ya, kalau kawan-kawan di sekolah bilang yang menciptakan kau bapak mamamu, itu kata kawan-kawan nih. Orang-orang yang bilang itu. Tapi kita fokus kepada Alkitab ini, dan ini yang memberikan kita kehidupan. Ingatlah akan penciptamu. Huruf apa dipakai? Huruf besar atau huruf kecil? P-nya huruf besar. Hah? Huruf kecil? Punya Sirot mungkin huruf kecil. Yang lainnya ada huruf besar atau kecil? Ini kecil. Hah? P-nya besar. Itu juga kecil? P-nya besar. Huruf besar atau kecil? Besar. Nah, ini kecil tadi. Nah. Oke, artinya di sini kenapa dibilang huruf besar itu? Artinya itu tampil beda, ada yang beda, jangan disamakan dengan yang lain. Berarti dia perlu perhatian khusus. Ya, kalau huruf besar itu berarti hal yang beda. Contohnya nama, bisa huruf kecil, atau mungkin awal kalimat, awal kata itu huruf besar. Berarti itu sebagai yang perlu diperhatikan. Kalau kecil ya sama aja semua. Tapi kalau dikatakan di sini dibuat huruf P besar, berarti perlu perhatian. Yang penciptanya itu berarti bukan manusia. Penciptanya adalah Tuhan. Nah, ingatlah akan penciptamu. Yang menciptakan kita adalah Tuhan. Mengingat Tuhan. Ya, aku ingat. Oh iya. Ingat-ingatan yang dimaksud manusia, sering orang-orang sering ingat yang bilang itu, ya aku ingat. Tapi tidak memberi reaksi yang positif, tidak untuk menyikapinya. Ya. Kalau ingat yang dimaksud, ingatlah ke penciptamu, berarti ada fokus perhatian yang diarahkan ke sana, pemikirannya diarahkan ke sana. Kalau ingat pesan mama, oh berarti apa yang bilang mama itu perhatikan. Ingat pesan mama, apa yang begitu ada itu. Ingat pesan mama, berarti apa yang dikatakan mama itu pesannya diingat, berarti fokuskan apa yang dikatakan mama. Nah, ingat penciptamu, fokuskan kepada Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Emang siapa Tuhan? Gimana rupanya Tuhan itu? Emang kenapa rupanya Tuhan? Sejauh mana campur tangan Tuhan rupanya dalam hidup kita? Tuhan memberikan hidup kita ini berharga. Yang percaya hidupnya berharga, katakan amin. Nah, kalau Tuhan menjadikan kita berharga, Dia menciptakan kita berharga, Dia menerima kita apa adanya, berarti kita ingatnya. Dia yang tidak menyingkirkan kita, Dia yang tidak menelantarkan kita. Berarti jangan takut terhadap Dia. Tanda kutip, tanda takut bukan negatif ya. Kita bukan takut negatif sama Tuhan. Memang kita takut akan Tuhan, tapi takut yang dimaksud ini orang kita takut sama Tuhan, akhirnya orang kalau berdoa merasa nggak sanggup dengan Tuhan berdoa. Nah, kalau kita ingat dengan Tuhan, berarti fokus pikiran kita harus kepada Tuhan. Hari Sabtu kita persekutuan seperti ini, ingat dengan Tuhan, fokus perhatikan, ya, ibadah, bawa alat-alat yang berhubungan dengan ibadah. Kalau kitabnya sekarang sudah makin canggih. Memang bakal ke depan kita tidak tahu apakah masih 10 tahun ini atau 20 tahun ini masih ada Alkitab berupa buku. Tidak tahu. Kalau selagi masih ada kan, apa dimanfaatkan. Kalau tidak ada berarti siap belajar menggunakan teknologi yang sedang berkembang di eranya kita sekarang. Ingat akan penciptamu pada masa mudamu. Orang-orang muda ini adalah kekuatan yang bisa digunakan untuk melakukan sesuatu. Ya, generasi anak-anak kecil diharapkan banyak tidak bisa. Anak kecil pasti sering lupa. Anak kecil kekuatannya apalah. Anak kecil kemampuannya bisa diukur. Lalu kalau orang tua kekuatannya makin berkurang. Ya, lama-lama pun untuk mengingat sesuatu mungkin tidak bisa. Lalu kekuatan di mana? Kekuatan itu di orang muda, di masa mudanya. Saya waktu masa muda manjat pohon yang tinggi sekali, saya sanggup. Tinggi sekali. Sampai saya suka pohon-pohon yang rantingnya sampai kecil ya.
Itu saya suka untuk bahan pijakan saya. Orang udah ketakutan, ini kecil kali apa kekuatannya? Itu saya suka. Tinggi kan. Sekarang mungkin disuruh manjat mungkin setinggi ini udah mikir saya. Nah, kekuatan saya apalah? Kaki untuk mijat pun udah sanggup lagi. Berkurang. Lagi masih muda ini memanfaatkan. Nah, siapa yang bisa memberikan kita kekuatan? Itu adalah Tuhan. Amin. Nah, Tuhan kasih kita kekuatan semuanya. Tuhan kasih kita kesempatan untuk mendapat kekuatan. Nah, kekuatan yang dikasih itu kita salah gunakankah? Kemampuan yang bisa diberikan Tuhan itu salah gunakankah? Ya, untuk bisa melakukan sesuatu perlu yang namanya disiplin, perlu yang namanya aturan. Kalau sekolah militer, ini bapaknya siapa? Mana si Grace? Mana si Grace? Nah, bapaknya. Ini bapaknya seorang tentara sampai dibuat di depan ini nggak ada di sini. Ini tujuannya adalah bukan jemur tilam di situ. Yang bisa seolah jemur tilam, jemur kain, kurang jemur yang bisa dibikin di situ. Tetapi tujuannya dibuat di situ bukan mau jemur pakaian, untuk latihan seorang supaya kekuatannya, ototnya semakin berisi. Orang tentara, ya mereka tentara latihannya berat. Bapaknya kemarin kita di Rindam Ciantar benar-benar latihannya kuat. Tapi setelah itu mereka merasakan iya dampaknya apa? Ototnya semakin berbentuk. Jika orang masuk tentara tidak pernah latihan lari, tidak pernah olahraga, terus tahunya bagi masuk tentara sistem bayar, lalu tidur saja. Begitu ada datang maling, gimana untuk mengejar maling pun takut, aku tidak berani, nanti aku dibunuh. Ketakutan karena tidak punya mental menghadapi seperti itu. Ya, dan tentara-tentara nanti yang kita miliki adalah tentara-tentara pengecut. Tidak bangga orang itu, mau jadi apa tentara, tidak mau. Karena apa? Karena tentara itu penakut. Mau jadi apa jadi tentara? Kenapa jadi tentara? Tentara pemberani. Kok bisa berani? Karena ada latihannya. Terus disiplin dia latihan. Nah, orang muda punya kekuatan itu butuh disiplin untuk bisa mempertahankan. Mulai disiplin dari mana? Hal-hal kecil tadi, seperti lampu merah. Ya. Ini anak saya kalau sudah lampu merah, ayah, lampu merah ayah, jangan aju ayah. Berhenti ayah, belum lampu hijau. Sekarang kalau sudah lampu kuning dia, memang seperti si Manis tadi, lampu hati-hati. Tapi kalau sudah jam 10 malam tetap kita tunggu lampu hijau tidak ada, lampu kuning hati-hati. Kita janganlah, harus lampu hijau jalan. Sampai besok pun tidak akan jalan-jalan. Karena tetap kuning dia sampai besok pagi baru kembali muncul warna hijaunya. Karena hati-hati bang, karena tidak digunakan lagi dia lampu merah atau lampu hijaunya setelah lewat jam 10 malam. Nah, berarti itu memperhatikan kode-kodenya. Ya. Nah, saya juga tadi di WA dibilang jam 7, coba kita harus berangkat. Nanti bapak itu apa tadi kan? Yang baca WA tadi, bapak itu tidak suka terlambat. Ya, tujuannya jangan tidak terlambat. Itu bukan kepentingan saya sendiri. Coba, saya tidak suka terlambat. Nah, itu WA-nya tidak suka terlambat juga. Nah, jadi gimana? Maunya ditambah situ. Karena bapak itu juga WL juga, maaf, satu fungsinya juga tidak suka terlambat. Maunya dipanjangkan gitu. Tetapi terlambat itu adalah sikap yang tidak disiplin. Kita mulai disiplin dari diri kita. Ya. Akhirnya itu pulangnya harusnya target kalau tadi setengah 8 masuk. Berarti pulangnya harusnya paling tidak jam 9 sudah pulang lah, atau sudah selesai pada santai kita. Akhirnya molor lagi nanti. Ya, yang bikin siapa? Karena kita membiasakan diri. Tapi jika tadinya langsung setengah 8 udah mulai saja mengusiki siapa yang memainkan wajah, maka yang lainnya malu kita sekali lagi jangan kita ulangi ya. Tinggal sedikit lagi kita ibadahnya sudah mau pulang, ngapain rugi kita? Ada timbul rasa penyesalan seperti itu karena tidak ada semacam efek jerahnya. Kalau orang tangkap polisi masuk apa? Narkoba, tangkap polisi, udah jangan lagi ya. Baik dan bermasyarakat ya, iya pak. Diulangi lagi tuh karena cuma nasihat teguran gitu aja. Saya begitu tangkap narkoba langsung masuk kantor polisi, mungkin mereka di penjara ya kan namanya mereka ditendangin segala macam, mikir saya tidak mau lagi. Lagu siapa? Jemar Pau. Jora tidak mau pulangin lagi. Ya kamar di kamar 1 tuh, di kamar 13. Ya. Karena jerak, karena jerak itu yang membuat dia tidak mau lagi. Nah, kita harapkan pemuda komik yang mengerjakan disiplin siapa? Apakah saya sendiri? Lalu pengkhotbah yang lainnya tidak disiplin rupanya? Apakah WL-nya tidak disiplin? Apakah pemusiknya tidak disiplin? Apakah semuanya tidak disiplin?
kita sama-sama melatih disiplin. Supaya apa? Bisa kuat. Amin. Orang muda itu bisa kuat dengan dimulai disiplin. Ya, mulai itulah disiplin dari hal-hal yang kecil. Ya, saya sampaikan ini bukan sebuah kemarahan, tapi melatih. Ingat, masa muda ini perlu kita melatih disiplin. Ya, kalau ingat Tuhan yang berikan kita kekuatan. Nah, supaya kekuatan itu bisa berdampak dalam diri kita mulai dari disiplin kecil. Tahun 95 saya belajar bela diri. Belajar apa ya? Belajar. Ya. Itu latihan ini kayak pasar yang di depan ini ya, itu kasar itu. Kalau ini mungkin mulus enak. Ada pasir disapu-sapu biar jangan kena pasirnya. Kalau di pasar tanah pasir segala macam ditumbukin tuh berdarah-darah. Kalau tidak kena ditendang kita, upaya apa? Tunggu terus. Sampai berdarah-darah. Sampai pelatihnya di tangan saya berdarah. Puas kau. Darah, tahankan ini. Tapi tujuan saya supaya dia puas, bukan melatih diri saya. Nah, kita pun disiplin ini bukan kepuasan daripada koordinator pemuda, bukan supaya gembala senang, tapi supaya kita punya mental yang kuat. Jangan sampai orang lihat mental pemuda di GB Bela sama dengan yang lain, tapi harus bisa tampil beda. Amin. Amin. Bikinlah tampil beda. Mulai dari siapa? Mulailah dari dirimu sendiri. Saya mau tampil beda jika saya datang ke pemuda, dimulai dari diri saya. Saya tadi dibaca itu, iya saya juga saya jadi teladan. Begitu jam 7 lewat 5, ayo berangkat. Ayo ibadah sampai ke sini. Saya bertanggung jawab. Nanti tiba-tiba on time dari Mela jam 7 sampai sini tengah 8 upaya pembicaranya datang terlambat. Tapi kembali berpikir nanti, emang semua yang lebih tua itu untuk berbicara tuh saya terlambat. Sudah main saya begitu. Saya mau ubah dengan cara apa? Saya mulai dari diri saya sendiri. Mau jadi teladan? Amin. Mulai dari siapa? Mulailah dari diri sendiri. Ya, kalau kita ingat Tuhan, ingatlah kebaikannya, ingatlah kasihnya, ingat Dia sudah tolong kita. Ya, balaskan dengan apa? Kita mulai latih diri kita. Dan kita lihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke 103. Mazmur pasal 103 ayat 3 sampai 5. Kita fokuskan nanti ayat 5. Mazmur 103 ayat 3 sampai 5. Yang pria baca ayat 3, yang wanita baca ayat 4, sama-sama kita baca ayat 5. Kita mulai, kaum pria baca ayat 3, 2, 3, ya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Wanita. Dia yang menebusi luka dari lubang kubur, yang memakai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sama-sama. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung. Ingatlah akan penciptamu. Emang kenapa? Pencipta itu mengampuni semua kesalahanmu termasuk hari ini. Kemudian terlambat diampuni enggak? Diampuni. Atau tidak diampuni? Atau mau tidak diampuni? Yang terlambat mau diampuni malam ini? Kalau tidak mau diampuni berarti malam ini kena hukuman. Setuju? Mau kena hukuman malam ini? Yang terlambat saya tanya dulu. Yang terlambat malam ini, malam hari ini, mau kena hukuman? Mau diampuni? Berarti kita harus ingat Tuhan sudah mengampuni pemuda malam hari ini. Kalau sudah diampuni jangan diulangi lagi. Setuju? Ya. Yang berikutnya, Dia mengampuni kesalahanmu, menyembuhkan segala sakitmu. Sakitnya kita mungkin bukan sakit kudis, sakit demam, sakit pilek. Sakitnya kita apa? Sakit melawan, sakit bebel, sakit enggan, tahu enggan, malas, tak mau. Setuju amin? Ya, malas nih ngomong. Mau diampuni? Itu penyakit enggan, harus disembuhkan. Mau disembuhkan? Yang diam-diam dari tadi, ini punya penyakitan ini, harus disembuhkan. Penyakitnya apa? Enggan, malas ngomong. Pemuda dari Bela harus menjadi pemuda yang cekatan. Amin. Amin. Ubah ini, jangan biasakan. Tadi ada pemuda ditanya, diam aja. Si Komaem, itu pelucu nak ngomong di belakang. Kita
itulah menjadi pemberani. Ya, dia sudah berikan kita, dia sudah sembuhkan kita, dia sudah ajar kita, dia sudah ampuni kita, dia menebus hidup kita dari lubang kubur. Harusnya kita yang mati, sudah dia tebus kita, dia bayar lunas, bukan bond, bukan setengah-setengah, tapi cash lunas. Bahkan memahkotai. Tahu mahkota? Letaknya di mana? Di kaki, di tangan, di badan, di kepala? Di kepala. Berarti kenapa di kepala dia akan mengontrol kepala ini? Ada memori, dia menggerakkan tangan, geser, kaki jalan. Dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Jadi Tuhan memberikan kasihnya itu mengontrol kita. Ya, kemurahannya mengontrol kita. Dikasih kesempatan hari ini, ya oke. Hargailah kesempatan yang diberikan. Diampuni hari ini, hargai kesempatan kalau diampuni. Jangan ulangi lagi. Ampun Bapak. Siapa sini yang pernah dipukul orang tuanya? Saya pernah. Siapa yang pernah dipukul orang tuanya lagi? Waktu dipukul lagi. Ada gitu? Atau bilangnya apa? Ampun Bapak. Atau gitu? Ampun Mak gitu. Pasti mengeluh kan, pasti bilang dengan kata waktu dipukul minta aku dan kemurahan lah, kan gitu. Minta kemurahan, jangan dipukul lagi. Janjinya apa? Jangan diulangi lagi. Yang terima rapot hari ini siapa? Ada? Terima rapot? Ada tinggal kelas? Tidak. Naik kelas semua? Ada naik bersyarat? Enggak ya? Iya. Saya wali kelas 3, murid saya di kelas saya luar biasa. Ada 3 orang mereka yang naik kelas bersyarat, suruh beli materai 10.000. Itu syaratnya. Saya berjanji begini, jika tidak saya rela diturunkan kembali ke kelas 10. Ya, kemarin ada yang diturunkan 2 tahun, kawannya udah tamat, dia kembali ke kelas 1 lagi. Itu resiko apa aja? Berarti dia tidak serius. Ampun Pak Guru, aku mau belajar, aku mau baik. Nah, itu enggak disuruh sekolah, tukang di sana dia. Di mana ada mau borongan, pergi sana. Tidak belajar dia. Nah, hari ini kalau sudah diampuni, kasih kesempatan, jangan lagi ulangi. Amin. Iya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Berarti keinginanmu dikasih kebaikan. Aku mau beginilah, aku mau inilah. Kalau juara, siapa yang juara hari ini? Ada yang juara? Tidak ada yang juara. Ada dapat hadiah? Tidak ada. Tapi Tuhan kasih hadiah bagi. Amin. Mau nggak? Kalau Tuhan kasih hadiah lebih daripada nanti orang tua kasih buku berapa lah buku. Kalau buku dicoret-coret sudah dan murah nilainya. Tapi kalau Tuhan kasih kau kebaikan, siapa tahu setelah ini kau pulang ke sana tidak dapat sesuatu hadiah. Tidak ngerti. Kenapa saya bilang begini? Karena seringkali kebaikan seperti yang kami rasakan. Saya waktu bersama dengan Bapak Gembala juga mamanya Sarah, kami belajar sekolah kita dulu 6 tahun. Tidak ada gelar-gelarnya. Nah, gelarnya hanya menginjil saja. Yang kami dapat di sana adalah belajar mengusir setan, belajar mendoakan orang, belajar untuk bisa menyampaikan suara kebenaran. Makan tak makan. Tapi latihan-latihan itu membuat kami siap. Ya, akhirnya kami merasakan bagaimana hidup dengan iman itu. Besok bayar listrik dari mana? Berdua kita naik besok. Dari mana? Tapi siapa yang ngasih? Bisa listrik terbayar. Kami juga di sebuah itu begitu. Tinggal simpang 5. Kebatian sekali seminggu persembahannya hanya 28.000. 28.000 untuk hidup selama seminggu. Tangan 1 hari berapa? Tiba-tiba uang telepon, bayar listrik, bayar air. Bagaimana Bapak bagi-baginya? Tiba-tiba datang mujizat. Dan sampai hari ini kami rasakan juga begitu. Melihat gaji tidak cukup, tapi mujizat yang kami rasakan. Itulah kebaikan Allah yang tak ngerti-ngerti. Itulah mujizat Allah. Itulah kebaikan yang tidak ternilai. Kalau sudah dikasih gaji tiap bulan sudah tahu. Kalau PNS sudah tiap bulan sudah tahu dia gajian ini. Tapi untuk merasakan bagaimana untuk berkat yang belum tentu. Sudah ada kostok. Tapi kita belajar dalam iman, dia kebaikan Allah hidup. Nah, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti apa? Burung Raja Wali. Burung Raja Wali. Perkirakan katakan umurnya 30 tahun. 30 tahun dia enak terbang-terbang sana kemari di tempat tinggi di gunung-gunung dia. Tiba-tiba bulunya rontok. Bulu Raja Wali itu bisa rontok.
bulu kebanggaannya. Dengan bulu yang banyak, yang bagus itu, tenang itu dia bisa terbang menukik ikan yang dia sana, tahu dia lagi ikan yang dapat. Dapatnya. Tiba-tiba dia keliling-keliling, ada ayam di sana, bilang ayam. Untuk terbang itu bulunya rontok. Di saat rontok bulunya, tiba-tiba dia terbang lagi mau menerkam ikan di laut, mau naik dia, bulunya rontok, ibarat pesawat udah mulai koleng sayapnya udah kuat lagi, mau naik ke lagi, nggak sanggup lagi, jatuh, akhirnya mati di laut. Karena di saat bulunya rontok, dia pengen terbang lagi, nggak bisa. Lalu gimana burung Raja Wali lagi bulunya rontok? Harus siap nunggu di bukit, istirahat. Setelah istirahat dia, selama istirahat itu benar-benar tantangan bagi dia. Kalau istirahat lalu makannya di mana? Siapa yang ngasih dia makan? Orang istirahat terus nggak bisa terbang. Dia harus benar-benar siap menantikan ada yang berbaik budi, ada teman, ada pertolongan yang dari tempat-tempat yang dia tidak sangka-sangka beri dia makan. Kalau tidak ada ngasih makan, ya matilah dia. Tapi kalau ada yang ngasih makan dia, ya bisa melalui masa-masa rontok bulunya. Sabar dikasih makan. Setelah rontok bulunya ini selesai, muncul bulu-bulu baru. Setelah muncul bulu-bulu yang baru ini, maka dia siap terbang lagi. Harusnya tadi umurnya 30 tahun, muncul bulu-bulu baru ini, terbang dia lagi, kuat lagi, umurnya bisa 2 kali lipat. Berapa berarti umurnya? Berarti berapa umurnya? 30 kali 2? 60. Harusnya umur 30 tahun sudah selesai mati dia. Tapi masa-masa rontok bulunya itu, dia belajar tenang, menantikan pertolongan, menantikan kekuatannya dipulihkan kembali. Begitu kekuatan dipulihkan kembali, bisa dia terbang dan usianya bisa bertambah, lanjut 2 kali 5. Masa mudamu akan menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Raja Wali setelah rontok bulu, dia mendapat kekuatan baru yang lebih daripada sebelumnya. Artinya kekuatan orang muda ini kekuatan yang berlipat kali ganda yang Tuhan kasih. Ya, kalau tidak kita gunakan masa-masa untuk berbenah ini, jangan menyesal ke depan. Kami punya komunitas kawan-kawan SMU, ini baru berbentuk WA kawan-kawan SMU di SMA. Kulitnya kawan Sianu dulu juara, ini Sianu, wah lama-lama kuliah dia ternyata sekarang supir angkot. Ya kemana-mana kasihan. Sianu karena mantan-mantan bapaknya dulu dan rem, rupanya sekarang dia udah let call. Masa depan nggak tahu kita. Jadi mulai masa sekarang kita tentukan masa depan. Ya, masa muda sekarang manfaatkan. Ditentukan dari sekarang mau jadi apa kau nanti. Ditentukan dari sekarang masa depanmu, mulai kekuatan yang dikasih oleh Tuhan itu kau manfaatkan atau disia-siakan. Kalau pemuda tidak manfaatkan masa-masa sekarang, ini akan muncul nanti masa-masa pemberontakan. Ya, masa-masa pendidikan, masih banyak pendidikan ini ya. Saya punya tadi di Santar itu ada dulu namanya sekolah Tamsis, taman siswa. Jadi kalau sudah sekolah keluar dari luar negeri pindah ke sana bebas, kenal dengan sekolah Texas suka hati, bisa ditargetkan dicatat sekali sebulan ada yang hamil di sana. Karena Texas suka hati kalau buangan. Berarti masa mudanya tidak memanfaatkan dengan lebih baik. Lagi ada waktu sekarang, gunakan. Itu kemarin menggelitik tapi menyentil di WA grup PW. Ya, kalau sekarang ada kesalahan dimaklumi, 2 kali dimaklumi. Masa 3 tahun salah terus? Sekarang terlambat dimaklumi. Minggu depan kasih dimaklumi. Udah berapa tahun aku di sini melayan pemuda masih gini juga? Ada perubahan enggak? Berarti mulai hari ini tetapkanlah kita mau berubah. Amin. Mulai hari ini jangan lagi ulangi kesalahan yang sama, supaya kita jangan dicap sebagai orang bebal. Orang bebal udah dibilangin tidak juga mau berubah. Ya, jadi sekarang berbenahlah. Lagi masa muda sekarang, ingatlah Tuhan. Selagi masa kita masih muda, ingatlah Tuhan. Selagi kita masih sehat, ingatlah Tuhan. Selagi kita masih bisa komunikasi dengan kawan-kawan, ingatlah Tuhan. Sekali lagi, ingatlah Tuhan. Kalimat ini saya ingat tahun 2002, salah satu judul album di Hillsong, Remember your creator in your youth. Ingatlah penciptamu di masa mudamu. Masa-masa engkau lagi muda,
remember, ingat, biar ada di memori. Kalau ingat berarti di memori tersimpan. Biarlah mengenai Tuhan untuk tersimpan di memorimu, perkataan-perkataan Allah terus ada di memori kita, sehingga kita pemuda di GMM lah mau menjadi pemuda yang bertumbuh. Amin. Siap bertumbuh? Siap membawa perubahan? Amin. Iya. Biar saya dengar kabar, saya tanya nanti koordinatornya minggu depan, gimana pemuda masih jam 8 masuk kah atau jam karet atau gimana? Oh, bisa nggak? Jam 8 udah bagus. Bahkan mereka hadir sebelum tengah. Wah, biarlah kalimat-kalimat seperti itu yang saya dengar. Setuju? Berarti kalau dijemput pun jangan jam 7 siap. Kita sudah punya standby waktu, atur waktunya. Oke, demikian firman Tuhan bagi kita sama-sama malam hari ini. Mari kita siapkan diri kita untuk terus berbenah. Ingat bagaimana Tuhan memulihkan, ingat bagaimana Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Ini berjalan. Dia berhasil mengajari untuk membaca. Dia berhasil membentuk otakmu dengan memori yang kuat. Ingatlah ini. Dia berhasil menembus diri kita. Dia berhasil menyembuhkan, berhasil mengampuni kesalahan. Yang di masa muda ini kau manfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan, sehingga masa mudamu ini menjadi seperti Raja Wali yang punya kekuatan 2 kali lipat. Jadi pemuda yang diandalkan, membuat reformasi, membuat pembaruan di era zaman sekarang. Biar dalam waktu yang Tuhan tetapkan kau ada di dalamnya, dia dalam generasi di mana kau ada di dalamnya, engkau Tuhan melihat sebagai generasi yang membawa pembaruan, generasi yang membawa sejarah yang baik. Di saat generasi ini akan melakukan pembenahan, melakukan restorasi, biar namamu dikenal generasi. Mereka tidak menjadi sama
ada di dunia ini. Engkau yang menghadirkan kami sebagai karena kami ada pada malam hari ini Tuhan. Ini karena kemurahan Tuhan, ini karena kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Ayo benar-benarnya Tuhan Yesus, kami pastikan diri kami akan membawa perubahan ya Tuhan. Kami tekadkan dalam diri kami akan bisa melakukan perkataan-Mu, karena Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang menuntun kami, ada Roh dalam diri kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Bersama kita